Terima kasih Bapak selaku moderator untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya mewakili Universitas Pembangunan Jaya atau lazim dikenal dengan UPJ Bintaro. Perkenalkan teman-teman juga Bapak Ibu atau orang tua wali yang ikut hadir di sesi sore hari ini. Saya DJ, sehari-hari saya dipercaya sebagai public relation manager di Universitas Pembangunan Jaya. Salam kenal untuk semua Bapak Ibu juga teman-teman dari SMA Loyola Semarang. Mohon izin saya akan share screen. Teman-teman juga Bapak Ibu Bapak Ibu guru, orang tua wali yang hadir pada sore hari ini, Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ Bintaro berlokasi di Kota Bintaro Jaya, tepatnya di wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Jakarta Selatan. Nah, usia kami menjelang 11 tahun, nanti di tanggal 23 September kami berulang tahun ke-11. Dan UPJ sendiri berdiri di atas luasan kampus 5 hektar. Kemudian angka 92 yang teman-teman atau Bapak Ibu lihat di layar itu adalah ranking nasional kami yang dipunyai oleh Universitas Pembangunan Jaya. Kami tergabung di dalam atau didirikan, disokong oleh Grup Pembangunan Jaya yang berdiri sejak tahun 61. Kami baru saja minggu kemarin merayakan ulang tahun ke-61 Grup Pembangunan Jaya ini yang didirikan oleh Bapak Dr. jadi pembina langsung dari di Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Ibu juga teman-teman sekalian. Nah, sedikit tentang Grup Pembangunan Jaya. Grup Pembangunan Jaya ini sangat lekat dengan banyak hal. Yang pertama di Indonesia, contohnya teman-teman, Taman Impian Jaya Ancol dibangun oleh Grup Pembangunan Jaya dan masih di-manage oleh Pembangunan Jaya sampai dengan hari ini. Itu merupakan taman hiburan pertama yang dibangun di Indonesia. Kemudian kami punya salah satu unit bisnisnya ada Klub Bulu Tangkis PB Jaya Raya, merupakan salah satu klub bulu tangkis tertua di Indonesia yang sampai dengan hari ini masih menjadi penyumbang medali emas terbanyak dari cabang olahraga bulu tangkis, khususnya dari gelaran Summer Olympic atau Olimpiade. Dari zamannya Kak Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, sampai yang terbaru kemarin ada Kak Grace Polii dan Apriani Rahayu. Beliau adalah atlet yang dibesarkan di PB Jaya Raya. Kemudian foto mall yang teman-teman Bapak Ibu lihat adalah 2 mall besar di Kota Bintaro Jaya. Lokasi kota berlokasinya kampus kami. Sedangkan Kota Bintaro Jaya sendiri merupakan kota modern pertama yang dibangun di Indonesia di tahun 1974. Sampai hari ini masih di-manage, masih dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya. Kemudian tidak hanya di Jakarta atau di Jabodetabek, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami juga ikut membangun infrastruktur untuk Indonesia. Jadi kami punya hashtag Jaya untuk Indonesia. Contohnya adalah infrastruktur jalan tol pertama di Sulawesi Utara, Manado Bitung tol itu juga kami yang bangun. Kemudian kami ikut juga menjadi salah satu perusahaan yang membangun tunnelnya untuk MRT pertamanya Indonesia. Dan juga beberapa international airport. Jakarta International Stadium juga kami ikut membangun. Beberapa international airport yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Salah satunya yang wing terbarunya airport di Kota Semarang, Ahmad Yani International Airport, kami juga yang membangun. Nah, kalau tadi adalah unit bisnis yang menyokong universitas, sedangkan universitasnya sendiri, walaupun masih muda, Bapak Ibu juga teman-teman kami sudah mengumpulkan banyak prestasi. Di antaranya yang membanggakan adalah di usia yang belum genap 10 tahun, kami sudah masuk di deretan 100 besar nasional.
Tepatnya kalau dihitung dari total perguruan tinggi, total PTN dan PTS, jadi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia itu ada 4.600-an. Kami masuk di top 2% nasionalnya. Ini untuk universitasnya. Untuk kemahasiswaannya, Universitas Pembangunan Jaya di tahun 2019 sudah mendapatkan ranking 45 nasional. Dari pada saat itu nama kementeriannya itu masih Kemenristek-Dikti. Kalau hari ini sudah menjadi Kemdikbudristek. Kami dari namanya kemahasiswaan Belmawa mendapat ranking 45 nasional untuk kemahasiswaan UPJ. Yang terbaru kami mendapatkan ranking 3 se-Jabar Banten. Perguruan tinggi swasta dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus terbanyak. Karena itu tadi, Grup Pembangunan Jaya punya lebih dari 20 perusahaan di dalamnya. Nah, ada 17 perusahaan dari 20 lebih perusahaan ini yang bergabung menjadi satu konsorsium yang khusus membangun universitas kami. Nah, 17 perusahaan, bahkan 20 lebih perusahaan yang ada di Grup Jaya ini menjadi laboratorium hidupnya mahasiswa UPJ, tempat magang, kuliah lapangan, kuliah praktek, dan berbagai kegiatan praktek lainnya untuk mahasiswa khususnya di Universitas Pembangunan Jaya, sehingga kami bisa mendapatkan ranking ini. Untuk sebagai informasi Bapak Ibu juga teman-teman sekalian, Universitas Pembangunan Jaya punya 10 program studi, atau kalau teman-teman di SMA biasa menyebut dengan jurusan yang tergabung, yang bernaung di bawah 2 fakultas, Fakultas Teknologi dan Desain. Ada arsitektur, teknik sipil, desain komunikasi visual, desain produk, informatika dan sistem informasi. Kalau fakultas humaniora dan bisnis, kami punya program studi atau jurusan manajemen, psikologi, akuntansi, dan ilmu komunikasi. Nah, yang teman-teman bisa lihat yang ada dikasih bintang 3 ini adalah program studi unggulannya UPJ. Berdasarkan dengan kekuatan dan core bisnis dari PT Pembangunan Jaya yang menaungi Universitas Pembangunan Jaya. Nah, ada 3 alasan besar sebenarnya teman-teman kenapa UPJ bisa menjadi salah satu pilihan sebagai kampus pilihan untuk teman-teman. Pertama, yang kami punya adalah fasilitas atau sebuah inkubator bisnis, jadi business incubators yang kami sebut dengan Jayapreneurship Center. Jadi sebagaimana amanat dari pendiri kami Bapak Ciputra, beliau menyampaikan UPJ tidak boleh hanya mencetak lulusan untuk menjadi profesional saja, bekerja untuk orang lain, tetapi UPJ juga harus mampu mencetak young entrepreneurs. Nah, untuk itu kami punya inkubator bisnis di mana mahasiswa yang bergabung di inkubator bisnis ini cita-citanya kalau setelah lulus itu tidak akan bekerja, tetapi membangun bisnis, menjadi business owner, menjadi entrepreneurs. Nah, di Jayapreneurship Center kami bekerja sama dengan 17.000 lebih UMKM dari seluruh Indonesia dan ditambah juga dengan Yayasan Watwani dari Amerika, di mana mahasiswa yang mau jadi business owner, mau jadi entrepreneur dididik, dipersiapkan bagaimana cara menyusun bisnis plan, mempresentasikan bisnisnya, bahkan ada fasilitas pinjaman dana awal sampai dengan 50 juta untuk memulai bisnis mereka, yang nanti dikembalikan 0% bunganya untuk nanti dibagikan lagi kepada adik-adiknya dalam bentuk pinjaman juga, pinjaman lunak. Yang kedua alasan menjadi keunggulan UPJ adalah kami sebut dengan kota atau kelas open to all. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali juga teman-teman, hari ini sejak 2020 Kementerian Pendidikan meluncurkan namanya program Merdeka Belajar. Saya percaya juga di Loyola juga sudah mulai menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, UPJ sudah punya kurikulum yang sama persis seperti Merdeka Belajar sejak UPJ berdiri di 2011. Yang kami sebut dengan kota. Ini menjadi pokok ilmiah kami. Nah, di UPJ anak manajemen tidak hanya belajar melulu tentang manajemen saja. Ada 5 SKS wajib, kurang lebih 3 mata kuliah yang harus diambil di luar program studinya. Misalnya,
kalau bercita-cita mau jadi manajer HRD, perlu mengetahui tentang psikologi manusia, psikologi industri. Ada kesempatan untuk mengambil satu mata kuliah di program studi psikologi. Jadi nanti dia akan duduk mengikuti mata kuliah dengan anak-anak, dengan teman-teman dari prodi psikologi. Atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, dia bisa keluar fakultasnya. Misalnya harus belajar sistem pengembangan sumber daya manusia yang terkomputerized atau sistem digitalnya. Dia bisa mengambil mata kuliah di program sistem informasi. Jadi pada saat lulus, tidak hanya hard skill, soft skill-nya juga sudah well-rounded, sudah holistic, sudah menyeluruh. Yang dimiliki oleh lulusan UPJ. Yang terakhir adalah Jaya Soft Skill Development Program. Diketahui Bapak Ibu guru, orang tua pasti paham bahwa kalau mau sukses tidak hanya hard skill saja, perlu juga soft skill. Misalnya seorang lawyer yang kuliah hukum, dia perlu soft skill di bidang komunikasi atau bahkan bahasa, baik bahasa internasional atau bahasa mother tongue-nya sendiri, untuk bisa sukses sebagai seorang lawyer. Seorang guru juga begitu. Jadi apapun profesinya pasti memerlukan bidang ilmu yang lain. Nah, soft skill juga dikembangkan oleh UPJ khusus untuk mahasiswanya yang nanti di dalam bentuk tadi magang di unit bisnis di perusahaan-perusahaan yang ada di grup pembangunan Jaya, atau ikut seminar menjadi pembicara, menjadi relawan. Kami punya program namanya Mahasiswa Mengajar. Mahasiswa semester 5 mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada adik-adiknya di SD atau di SMP atau di SMA. Itu yang kami lakukan menjadi alasan keunggulan kenapa harus memilih UPJ. Nah, selanjutnya kami punya program beasiswa penuh untuk berbagai kategori. Ada kategori beasiswa prestasi akademik. Ini teman-teman bisa screenshot. Ini bagi mereka yang punya capaian yang sangat capaian yang bagus, excellent achievement di bidang akademik yang masuk ranking besar 3-5 besar di sekolahnya. Bisa berkompetisi mendapatkan beasiswa penuh, 4 tahun kuliah, 8 semester, tidak perlu membayar biaya kuliahnya lagi. Kemudian beasiswa prestasi di bidang sains, mereka yang mengikuti banyak mendapatkan piala atau achievement atau prestasi di bidang mata pelajaran apa saja yang dipelajari di masa sekolah menengah. Kemudian yang punya bakat di bidang seni budaya, baik tarik suara maupun performance, musikalisasi puisi, debat bahasa, itu juga punya kategori beasiswa, fasilitas beasiswa penuh di UPJ. Kami punya pemenang FLS 2N dari Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara, dan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang berprestasi di bidang olahraga. Hari ini di UPJ punya 5 orang atlet bulu tangkis dunia. Salah satunya menjadi atlet ranking 1 wanita junior yang kuliah di UPJ. Kemudian ada atlet nasional renang dari Provinsi Bali. Kami punya atlet menembak. Kami punya pembalap mobil nasional yang kemarin, bahkan minggu kemarin baru saja mendapat podium juara 3. Lomba balap mobil nasional. Jadi berbagai macam beasiswa atlet ya juga kami sediakan di UPJ. Teman-teman yang punya prestasi di bidang ini bisa ikut berkompetisi untuk kategori ini. Kami punya juga beasiswa penuh untuk bidang leadership, teman-teman yang pernah menjadi pengurus inti, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, atau bendahara di OSIS, atau pernah menjadi ketua MPK, juga kami berikan fasilitas beasiswa penuh di UPJ. Selanjutnya, untuk jalur reguler, kami punya jalur rata-rata rapot atau peringkat kelas yang bisa dipilih oleh teman-teman yang mungkin tadi belum masuk di kategori beasiswa-beasiswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah QR code untuk pendaftaran di jalur reguler maupun beasiswa. Selanjutnya teman-teman, Universitas Pembangunan Jaya, kalau saya sendiri mewakili divisi UPJ Internasionalnya sebenarnya. But I also have to tell you the general information about Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di UPJ punya satu kelas internasional, program internasional yang kami bekerja sama dengan EduClass. EduClass ini adalah Digital Education Accelerator Institutions from Singapore.
yang sudah terakreditasi oleh Committee for Private Education Singapura yang mirip dengan BAN PT-nya Indonesia, dan juga sudah mendapat sertifikasi internasional baik dari Microsoft maupun Pearson. Pearson adalah lembaga sertifikasi pendidikan internasional berada yang berbasis di Inggris atau di United Kingdom. Nah, bersama dengan ini kami menjawab tantangan ini adalah pidato Pak Menteri. Saya ingin coba putarkan kurang lebih 30 detik, teman-teman. Dari proyeksi, Indonesia dalam 15 tahun ke depan setidaknya membutuhkan 9 juta digital talent atau rata 600.000 digital talent per tahun. Dan tadi kalau pemerintah menyiapkannya, stimulus 100.000, masih dibutuhkan gap 0,5 juta yang harus kita siapkan bersama-sama melalui berbagai program untuk mengisi kebutuhan digital talent dimaksud. Nah, barusan itu adalah Pak Menteri, pidato beliau di bulan Mei tahun 2021, Bapak Ibu juga teman-teman, mengenai kondisi Indonesia hari ini berkaitan dengan disrupsi teknologi digital. Selanjutnya kami juga merangkum berbagai hasil research bahwa hari ini untuk sukses teman-teman ternyata, apalagi kita rasakan sekali pada saat pandemi, you have to do school from home, I have to do work from home, your parents also do the same thing. Nah, ada ternyata di berbagai profesi, mau jadi psikolog, dokter, atau guru bahkan hari ini harus punya digital skill. Jadi, the currency of success today, mau perorangan, mau bisnis adalah digital. Untuk orang adalah digital skills. Dokter saja hari ini sudah punya aplikasi Halodoc, di mana itu melibatkan digital skills. Contoh ya teman-teman. Kemudian guru juga terkadang harus melakukan pembelajaran secara hybrid. Itu juga merupakan salah satu contoh digital skills. Nah, teman-teman, bahkan di industri ada beberapa pekerjaan yang dirangkum ternyata menjadi pekerjaan dengan tingkat demand yang paling tinggi 5-10 tahun ke depan. Dan juga merupakan pekerjaan dengan tingkat kenaikan gaji paling tinggi. Nah, saya memilih 4 example yang relevan, yang sering sekali, yang sangat familiar di kupingnya anak-anak SMA di Indonesia. Ini ada beberapa contoh: web developer, security analyst, software developer, dan data administrator. Yang contohnya saja, misalnya web developer 5-10 tahun ke depan di level global akan mampu memiliki penghasilan sampai dengan 1 miliar per tahun. Atau seorang software developer bahkan akan mampu memiliki penghasilan 1,5 miliar per tahun di level global 5-10 tahun ke depan. Kalau di Indonesia hari ini, teman-teman, saya memilih salah satu yang berkaitan, yang mirip-mirip dengan 4 profesi atau pekerjaan tadi, adalah menjadi seorang data scientist atau analyst. Teman-teman tuh, untuk industri hari ini, modal suksesnya kalau kita digital skills, kalau mereka big data. Apapun harus punya data hari ini untuk sukses. Dan berkat teknologi digital, banyak sekali kebutuhan pekerjaan baru yang muncul. Salah satunya menjadi data science, data analyst yang dulu sudah punya ada, tapi belum se-agresif hari ini. Ini beberapa contoh di 3 unicorn-nya Indonesia dan salah satu BUMN kebanggaan kita, teman-teman. Ini kondisi industri di lapangan. Untuk itu, Universitas Pembangunan Jaya tadi bersama partner kami, EduClass dari Singapura, kami membangun program studi yang kami sebut dengan IUP Information System. IUP itu adalah International Undergraduate Program untuk jurusan Information System. Yang mana program ini berbeda dengan program internasional atau reguler lainnya. Di sini teman-teman, di tahun pertama kuliahnya intensif 8 jam sehari secara hybrid. Hybrid itu gabungan dari digital learning, online learning, dan tatap muka, offline learning di kampus UPJ. 8 jam sehari. Nanti mempelajari mata kuliahnya adalah mata kuliah yang biasa dipelajari di semester 4, 5, dan seterusnya. Targetnya 12 bulan ini di bootcamp year ini mahasiswa harus selesai menjadi job ready. Karena di tahun kedua perkuliahan semester 3 sampai dengan lulus, mahasiswa harus memulai program yang disebut dengan work study. Bukan lagi kuliah 8 jam sehari, tapi melainkan magang full time 8 jam sehari 9 to 5 dan kuliah 2 jam sehari after office
Senin sampai Jumat, plus hari Sabtu juga kuliah, dari semester 3 sampai lulus. Magangnya di mana? Magang full time-nya di salah satu global company yang berlokasi di Singapura. Tetapi mahasiswanya tetap berada di UPJ. Magang dilakukan secara full remote atau online. Nah, berikutnya adalah selama magang full time ini, mahasiswa akan mendapatkan fasilitas allowance, student allowance setiap bulannya. Yang kalau di total selama 3 tahun akan mengumpulkan 16.200 US dollar total student allowance yang bisa dikumpulkan selama 3 tahun magang full time. Sebagai informasi Bapak Ibu guru, teman-teman juga orang tua atau wali, dengan Merdeka Belajar di kampus itu di universitas diwajibkan maksimal itu 2 tahun bisa magang. Jadi kuliah tapi bekerja di lapangan, jadi tidak kuliah di kelas. Tapi kalau di program ini tidak hanya 1 tahun, 2 semester 1 tahun, tapi melainkan 3 tahun. Karena targetnya kita mencetak global digital talent yang industry ready. Lulus mendapat gelar sarjana komputer, bachelor degree, plus 3 years international working experience in one of the global companies in Singapore. Itu target utamanya. Ini saya perlihatkan secara singkat kurikulumnya di bootcamp year, teman-teman bisa lihat nama mata kuliahnya sudah merupakan mata kuliah keahlian. Kemudian di tahun kedua, year 2, year 3, and year 4, jam kuliahnya berkurang, yang banyak 8 jam sehari adalah magang full time. Jadi paid apprenticeship. Apprenticeship dengan internship berbeda, teman-teman. Internship paling 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, dan muatan pekerjaannya tidak seberat muatan apprentice. Kalau apprentice sudah sama seperti muatan tanggung jawabnya sudah sama seperti karyawan tetap di perusahaan tempat apprentice dilaksanakan. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering saya dengar, yang sering saya dapatkan adalah bagaimana, apakah perusahaannya harus nyari sendiri? Bagaimana mereka yang tidak pernah tahu tentang Singapura, tidak pernah tahu tentang industri Singapura, yang kalau ke Singapura hanya jalan-jalan saja ke Universal Studio atau hanya visit sekali saja. Nah, partner kami dan kami sudah menyediakan berbagai perusahaan yang menjadi industri partner program ini yang siap menseleksi mahasiswa dari IUP Information System-nya UPJ untuk melaksanakan magang 3 tahun di perusahaan mereka. Nah, mahasiswa ini akan disiapkan sebelum seleksi, sebelum interview di bulan ke-9 sampai 12, jadi semester 2 mahasiswa akan ditrain selama 3 bulan oleh dosen-dosen dari Singapura yang mana akan dilatih how to write a good CV, how to attend an interview, how to answer questions in interview, to make sure that you will pass the interview, to make sure that you will get an apprenticeship opportunity in one of these partner companies that we have here. Jadi akan disiapkan selama 3 bulan supaya success rate untuk interviewnya akan sangat tinggi, teman-teman. Ini juga berbagai perusahaan, teman-teman sudah bisa lihat ini adalah perusahaan global, bukan perusahaan lokal atau perusahaan nasionalnya Singapura, tapi adalah global company yang punya kantor di Singapura. Nah, teman-teman, ini saya tampilkan secara singkat student allowance yang bisa diterima setiap bulan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga magang. Artinya di semester 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Ini angka maksimal yang bisa dihasilkan. $300 di tahun pertama, setiap bulannya di tahun pertama setara dengan 4,5 juta. Hari ini 4,5 juta itu adalah gaji lulusan S1 di Jakarta. Mungkin kalau di Semarang lebih kecil karena UMR-nya lebih rendah. Kalau 450 US dollar setara dengan 6,7 juta rupiah. Dan yang tahun terakhir 650 dolar US dollar, teman-teman, setara dengan 9 juta rupiah. Itu sama dengan gaji manajer di middle size company hari ini di Jakarta. Itu bisa dihasilkan pada saat teman-teman bahkan masih berstatus sebagai mahasiswa apprentice di UPJ ya. Saya tampilkan juga simulasi biaya kuliah yang akan dikeluarkan selama 4 tahun dibandingkan dengan uang saku yang bisa teman-teman kumpulkan selama 3 tahun. Contohnya di semester 5-6 tahun kedua magang merupakan dengan biaya kuliah paling tinggi, ada 2 semester totalnya 54 juta. Sementara di tahun tersebut teman-teman sudah akan mampu menghasilkan maksimal 450 US dollar atau 6,7 juta rupiah per bulan.
Let's say you don't get the maximum amount. Misalnya hanya mampu menghasilkan 5,5 juta. Ini besaran uang sakunya ini ditentukan pada saat interview, pada saat seleksi, ditentukan dari skill, competency, kemudian performance nantinya juga dinilai, dan attitude. Nah, kalau hanya mampu menghasilkan misalnya 5,5 juta per bulan, kalau dalam setahun ada 12 bulan, kita kalikan 10 bulan saja. 5,5 juta dikali 10 bulan ada 55 juta. You can already pay your tuition fee. Jadi kamu sudah bahkan bisa membayar uang kuliah kamu sendiri. Your parent will be proud. Dan masih ada sisa 2 bulan yang kita tidak hitung. Kurang lebih seperti itu. Untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa yang akan bergabung di program ini adalah besaran uang kuliah di semester pertama yang harus disiapkan. Totalnya Rp16.875.000 sudah termasuk UKT semester 1. Tidak ada lagi biaya lain, biaya ujian, biaya praktek, tidak ada. Ini sudah semua biaya selama semester 1 termasuk pendaftaran dan uang pangkal. Cara mendaftarnya, seleksi yang kami lakukan ada 2, kami melihat rata-rata rapot, kemudian kami juga akan interview to make sure that your English is ready, is sufficient to help you success in this program. Kemudian nanti ada dokumen-dokumen persyaratan yang sama kurang lebih dengan dokumen yang biasa disyaratkan kalau mendaftar di kampus manapun. Nanti di semester kedua diwajibkan menyerahkan TOEFL or IELTS certificate untuk salah satu persyaratan sebelum menuju magang full time tadi. Nah, link pendaftarannya ini saya tampilkan di sini, teman-teman bisa screenshot, Bapak Ibu juga bisa screenshot atau bisa foto. Ini link pendaftarannya, mengisi formulir pendaftaran di sini. Dan untuk bisa bertanya lebih lanjut mengenai program ini, mengenai Universitas Pembangunan Jaya, program beasiswa, program reguler, silahkan menghubungi saya di WhatsApp numbers yang ada yang terlihat di layar, atau Bapak Ibu atau teman-teman, Bapak Ibu guru juga bisa melihat sosial media kami. Ada di UPJ_International untuk internasional programnya, atau di UPJ_Bintaro untuk program regulernya. Di sana banyak sekali informasi tentang program beasiswa, pendaftaran kelas reguler yang ada di Universitas Pembangunan Jaya, atau bisa cek website kami langsung di www.upj.ac.id. Nah, saya sudah ada di akhir presentasi saya. Saya harap 30 menit, tidak lebih, dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, atau orang tua wali yang hadir sore ini yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, very interesting ya. Sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Kuliah bisa dapat duit, kemudian setelah kuliah tidak kerja tapi menjadi owner perusahaan. Menarik ya. Miss Gigi, Yes, kita akan Pak. membuka sesi tanya jawab. Oke. Dan sesi tanya jawab ini ada beberapa termin. Untuk setiap terminnya ada 3 penanya. Baik, teman-teman silahkan yang mau bertanya bisa raise hand, kemudian menuju ke saya supaya Miss DJ juga bisa melihat. Silahkan 3 penanya pertama. Silahkan. Ya, anyone? Dulu ya, jadi mikir dulu baru tanya. Baik, Miss DJ saya mau tanya nih. Boleh, ini kan Pak. punyanya Metro Jaya Group ya. Pembangunan Jaya, Pembangunan. Ya, Jaya Group ya. Ini kan banyak Jaya Group ini membangun properti ya di Semarang juga banyak. Exactly. Terutama di Jakarta mungkin banyak tower-tower yang dibangun oleh Metro Jaya Group ya. Jaya Group, Pak. Jaya Group ya, betul. Baik, Miss J, untuk pertanyaannya, apakah ini punyanya keluarga atau ada manajemen khusus begitu? Ya, jadi bisnis kami ini sudah teruji, Pak. Usianya sudah lebih dari 60 tahun.
didirikan oleh Pak Ciputra dan sesama rekan pebisnisnya, dan ini kami sudah ada TBK-nya, sudah go public perusahaannya, Pak. Jadi bukan lagi bisnis keluarga in a sense that it is a small company and it's only managed by family. Tidak seperti itu. Jadi kami sudah di dalam grup Jaya sendiri, kami punya lebih dari 20 perusahaan, ada anak cucunya, bahkan kami bekerja sama, berpartner, ada business venture juga dengan salah satunya perusahaan dari Jepang, Mitsubishi, ada Mitsubishi Elevator Jaya. Nah, dan bisnis kami itu tidak hanya di satu jenis ini saja, Pak. Jadi kami punya di properti, infrastruktur, teman-teman, kalau ke Jabodetabek, ada 6 ruas jalan tol yang bisa dipakai, yang hari ini dinikmati oleh kita yang tinggal di Jabodetabek, itu adalah hasil dari perusahaan kami yang ikut bangun. Begitu juga dengan fasilitas untuk MRT dan LRT kami ikut bangun. Kemudian kami punya bisnis di bidang tadi pariwisata dan hiburan, ada Taman Jaya Ancol. Kemudian di bidang pertambangan juga ada. Kemudian di mechanical, electrical, arsitektur, desain. Kalau ke Jakarta, ke Jalan Sudirman, ada jembatan penerbangan yang ikonik banget, yang orang pingin berfoto di situ. Kemarin kalau lagi viralnya Citayam Fashion Week, itu yang didesain adalah salah satu perusahaan kami, Arkonin, yang levelnya sudah internasional. Jadi bukan lagi perusahaan keluarga yang dimaksud in a sense that it is managed by family dengan scope yang sangat sempit. Jadi sudah merupakan perusahaan yang go public, Pak. Seperti itu jawaban untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Miss Cici. Silahkan untuk termin pertama, 3 penanya, silahkan. Ya, 1, 2, 1 lagi. Ada? Yang cewek mana cewek? Ada? Oke, 2 dulu, silakan. Silakan teman-teman. Halo, sama Miss Cici. Yes. Nah, aku Chandra Basama Nama Jaya, kelas 10. Aku mau tanya, ini kan ada program industri ready. Nah, itu kan ada working experience. Nah, working experience itu sesuai jurusan yang kamu pilih apa gimana gitu? Oke, tadi saya langsung jawab atau menunggu yang lain nih, Pak? 2 penanya ya, Miss. Oke. 2 penanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya William Austin dari kelas 10 dan nomor absen 35. Saya ingin bertanya, jika misal berada di Universitas Pembangunan Jaya, kayak kan ini kan daerah Jawa Tengah ya, kan itu daerah Jawa Barat atau Banten sekitarnya. Banten, yes. Asrama atau ngekos atau sebagainya gitu. Oke. Right. Oke, 2 pertanyaan sudah ya. Baik. Silahkan Miss Cici. Terima kasih Pak. Kalau pertanyaan pertama kalau nggak salah dari Chandra ya, yang berkaos kuning. Industry Ready Program kelas internasional kami itu kebetulan jurusannya baru ada di satu jurusan saja, di Information Systems. Jadi kalau bertanya berdasarkan jurusan yang dipilih, ya jurusannya adalah jurusan Information System atau sistem informasi gitu ya, yang berlatar belakang information technology. Itu jurusan yang ada di program yang tadi mempersiapkan mahasiswanya menjadi industry ready. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari William Austin, bagi teman-teman yang berasal dari luar kota, sebagai informasi nih Austin, UPJ sudah punya mahasiswa dari kota Sabang sampai kota Merauke, dari seluruh Indonesia. Dan memang kami tidak punya fasilitas dormitory, tetapi kami punya fasilitas. Ini luasan kampus kami itu 15 hektar. Di seberang kampus kami, tinggal nyebrang saja 5 minutes walking, even 2 minutes walking. Kamu tinggal, you can just cross the street. Itu ada namanya University Town, tempat mahasiswa kami tinggal. Di situ ada semacam apartemen, sebagai tempat kos, yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari luar wilayah
Jabodetabek, atau bahkan ada yang dari Bekasi, yang masih di Jabodetabek pun yang ingin tinggal dekat kampus, itu banyak sekali fasilitas yang kami juga bekerja sama, yang bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman sebagai akomodasi karena berasal dari luar Jabodetabek atau dari luar Bintaro Jaya. Begitu jawaban untuk Austin ya, untuk fasilitas atau akomodasi tempat tinggal kalau mau kuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Itu jawabannya. Saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih, Miss Cici. Saya buka kembali untuk termin yang kedua, 3 penanya. Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Dari belakang ini. Ada yang mau tanya? Ayo, tanya. Hi. I see someone waving. Yeah. Anybody? Any questions? Miss DJ, ini tampaknya Yes, Pak. Teman-teman dari Loyola sudah sangat jelas sekali. Jadi UPJ ini sangat menarik, walaupun usia masih muda, tetapi sudah mencetak owner perusahaan yang banyak ya, dan go public ya. Nah, untuk Miss DJ saya mau tanya nih. Yes, Pak. Kira-kira kalau untuk living cost di Jakarta itu berapa ya? Oke. Nah, ini sering kali jadi pertanyaan juga untuk teman-teman dari luar daerah. Begitu mendengar kata Bintaro Jaya, itu selalu asumsinya pasti biaya hidupnya sangat mahal. Sebenarnya tergantung ke teman-teman atau orang tua, prefernya yang mana. Mau yang mahal ada, mau yang terjangkau juga ada. Misalnya yang barusan saya sebutkan mengenai University Town, yang lokasinya hanya 2 menit tinggal nyebrang jalan dari gerbang UPJ. Itu modelnya seperti teman-teman cluster, cul-de-sac, itu yang satu gated area. Jadi gated area hanya ada satu gate, ada 24 hour security. Kemudian di situ ada banyak ada fasilitas, ada Indomaret, ada convenience stores, ada cafe dan lain-lain. Yang tempat tinggalnya juga full AC, kemudian ada furniture di dalamnya, tempat tidur, meja dan lain-lain. Itu ada dari paling murah dari 1,5 rupiah per bulan sampai dengan ada yang 2 juta per bulan. So tinggal dipilih mana yang yang dimau. Kemudian Pak, kalau dia bicara living cost, kami mengumpulkan informasi dari teman-teman yang berasal dari luar daerah, itu dengan 3 juta atau 2,5 juta, bahkan ada yang masak sendiri. Kalau cewek-cewek, anak gadis rajin masak sendiri, bahkan hanya dengan 2,5 juta sebulan dia sudah bisa. Karena tadi tidak perlu transportasi, tidak ada, dia hanya nyebrang jalan dan langsung kampus, Pak. Atau yang agak jauh sedikit bisa sampai 3,5 juta atau 4,5 juta satu bulan di living cost-nya. Jadi ada berbagai macam pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman yang nantinya akan berkuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Seperti itu jawabannya, Pak. So they can choose. There are different range from dari 2,5 juta sebulan sudah termasuk kos dengan makan sehari-hari, atau sampai dengan ada, kalau mau di apartemen, di sini juga ada apartemen mewah banyak, 3,5 juta sebulan. Kemudian biaya hidup mungkin around 2-3 juta, so 5 to 6 juta kalau mau yang yang lebih ini lagi. Gitu Pak jawabannya. Baik, terima kasih Miss Cici. Tampaknya sudah tidak ada penanyaan lagi. Oh, masih ternyata. Miss Cici. Oh, oke. Okay. Ada penanya lagi. Right. Ada lagi 2, ada lagi 3. Oke.
Tony, tambah Tony juga. Ya, urut ya, silahkan. Silakan. Ya, Maria Renata dari kelas 10B. Saya ingin bertanya, kalau misalnya IPK-nya tidak konsisten, cara pencabutan beasiswanya bagaimana ya? Oh, oke. Ya, saya menunggu pertanyaan berikutnya apa atau langsung dijawab? Mungkin langsung. Oke. Bisa saya langsung jawab biar nggak lupa ya. Untuk Maria Renata, ada memang betul sekali. Jadi ada minimum IPK yang harus dipertahankan. Misalnya yang mengambil atau mendapatkan fasilitas beasiswa full melalui jalur akademik, minimal IPK-nya harus 3,5. Itu minimal. Pada kenyataannya banyak ada teman-teman yang bisa sampai 3,8, 3,9 pada kenyataannya ya. Tapi begini, kalau misalnya kita lihat itu kita lihat per semester dan kita juga lihat IPK. IPK itu kumulatif berarti 2 semester, 1 tahun. Nah, dari sejak hari pertama masuk menjadi mahasiswa UPJ dari program beasiswa, itu sudah ada support system yang kami bangun. Yang nanti akan menjadi supervisi board, badan yang akan mensupervisi anak-anak beasiswa melalui biro yang kami sebut dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Misalnya, supaya kami membangun sistem begini, supaya IPK-nya tidak jatuh, dari sejak UTS sudah dipantau, Maria ya, juga teman-teman yang lain. Nanti akan ada simulasi perhitungan. Kamu kalau dapat IPK 2,8 misalnya pada saat UTS, nanti masih ada sisa berapa SKS, kira-kira akan sampai di IPK berapa pada saat 1 semester setelah UAS. Itu kita sudah bisa kita berikan warning dari awal. Supaya IPK-nya tidak turun, mencapai IPK minimum yang dipersyaratkan. Kalaupun kejadian terpaksa IPK-nya turun, itu kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi kenapa IPK minimumnya tidak tercapai. Apakah karena kelalaian atau karena faktor lain yang memang tidak bisa dihindari seperti sakit atau hal-hal lain yang memang kategorinya force major. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, itu ada pengecualian. Kemudian kalau sudah terjadi IPK-nya turun, ada kesempatan memperbaiki 1 semester. Jadi tidak serta-merta dicabut. Dengan catatan bukan karena kesengajaan. Jadi kalau dia absennya bagus, tugasnya bagus, dan memang persyaratan lain misalnya keaktifan di kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain itu terpenuhi, tapi IPK-nya tidak sampai di IPK minimum, mungkin ada selisih 2-3 angka, akan diberikan kesempatan selama 1 semester untuk memperbaiki. Lagi-lagi akan dipantau sejak dari UTS. Begitu jawabannya untuk Maria Renata. So, kita meng-treat kasus seperti itu tidak langsung dicabut. Ada tahapannya, kemudian ada support system yang tadi saya bilang, yang sengaja kita bangun untuk membantu teman-teman beasiswa. Jadi tidak berjuang sendiri teman-teman beasiswa itu. Semoga menjawab ya. Terjawab ya, Maria ya. Oke, silakan. Ya, dengan Cando ya tadi namanya ya. Cando. Sorry kok pertanyaannya nggak terlalu penting, tapi kalau dari kos ke universitasnya itu diperbolehkan tidak bawa kendaraan pribadi. Oh right. Jadi ya, jadi oke. Ya. Boleh Pak. Siapa tadi? Ya, halo, nama saya Joseph Wijaya dari kelas 10F nomor 20. Hai Joseph. Ya, mungkin saya agak merhatiin, tapi itu saya nanya tuh masa arsitektur, kayak jurusan arsitektur tuh magangnya tuh kayak gimana? Masa pas magang tuh kayak gimana? Kayak tugas kita mau gimana kayak gitu. Sama nanya itu. Baik. Oke. Magang di jurusan arsitektur ya. Terus
Perkenalkan, nama saya Vincent Antonio Rasantosa dari kelas 10D, absen 33. Jadi saya ingin menanyakan apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di perguruan tinggi ini. Fasilitas di UPJ ya. Silahkan Miss. Oke, baik. Saya jawab pertanyaannya Cando tadi ya. Cando, kalau kamu bawa kendaraan sendiri diperbolehkan, mau bawa motor atau bawa mobil masih diperbolehkan. Nanti ada parking area-nya sendiri yang sudah disiapkan oleh universitas untuk mahasiswa yang membawa kendaraannya sendiri ke kampus. Kemudian pertanyaan tadi untuk Joseph mengenai program studi arsitektur ya, ragamnya apa saja. Jadi kalau arsitektur kami Universitas Pembangunan Jaya itu kekhususannya kami adalah ahli di bidang pembangunan dan pengembangan perkotaan. Kenapa kami bisa mengklaim seperti itu? Sudah ada buktinya. Kami yang membangun Kota Bintaro Jaya. Kami, kalau teman-teman belajar sejarah perkembangan ibu kota Jakarta hari ini, tidak akan lepas dengan yang namanya perusahaan pembangunan Jaya atau Jaya Group. Banyak pusat-pusat bisnis lama dan besar, dan sampai hari ini masih tetap aktif, menjadi pusat-pusat bisnis utama yang dibangun oleh kami. Nah, itu adalah salah satu ragam yang ada di dalam program studi arsitektur kami, Joseph. So if you want to specialize in urban studies, urban planning, nah kami adalah program studi atau universitas yang memang ahli di bidang itu. Tempat prakteknya nggak usah jauh-jauh, di berbagai proyek yang ada yang kami punya. Kami punya perusahaan juga yang khusus menjadi konsultan, engineer, untuk kebutuhan arsitektur, dan juga ada perusahaan desain. Kami punya, kalau teman-teman bisa Google, ada Arkonin. Arkonin ini salah satu anak perusahaan di Grup Jaya yang levelnya sudah internasional dan karya-karya desainnya sudah diakui di dunia internasional. Begitu ya jawaban untuk Joseph. Proyeksinya kamu bisa menjadi desain interior atau arsitek atau bisa jadi dosen atau berbagai ragam profesi yang ada di lingkup program studi atau disiplin ilmu arsitektur. Ini jawabannya untuk Joseph. Yang tadi pertanyaan terakhir saya agak lupa ya tadi. Oh, fasilitas ya. Fasilitas apa saja yang ada di UPJ. Nah, kalau bicara fasilitas secara fisik, kami punya lahan seluas 15 hektar yang masih terus dikembangkan. Kemudian akses UPJ itu sangat strategis letaknya. Ini kampus UPJ, ini ada stasiun komuter namanya Jurang Mangu, bahkan kami bangun koridor khusus jalan kaki 6 menit sampai ke stasiun Jurang Mangu. Kalau mau ke pusat Jakarta, ke SCBD, ke Pacific Place, ke Sudirman, ke Gelora Bung Karno, ke Istana Negara, hanya memakan waktu 20-30 menit saja naik komuter line. Dan dari komuter line itu ada koridor yang menyambungkan ke salah satu mall terbesar yang ada di Kota Bintaro Jaya. Yang nantinya juga kami akan bangun underground connection tunnel dari kampus ke mall tersebut. Yang di dalamnya nanti ada akuarium dalam mall terbesar di Asia Tenggara. Itu contoh fasilitas fisik. Kalau fasilitas di bidang akademik, tadi kami punya living laboratory atau laboratorium hidup, 23 perusahaan yang ada di Grup Jaya yang menjadi tempat teman-teman untuk magang, belajar, dan lain-lain. Bahkan universitas sebesar UI, UGM, dan PTN-PTN besar yang teman-teman atau PTS besar yang teman-teman kenal, mereka berlomba-lomba mencari atau membangun kerjasama dengan dunia industri dengan cara bikin MOU, bikin MOA supaya bisa punya akses khusus. Kalau UPJ tidak perlu capek-capek sebenarnya, karena sudah punya 20 perusahaan lebih dari berbagai jenis bisnis dan industri yang kami memang secara khusus mensupport UPJ. Itu fasilitas yang bisa saya sampaikan, bisa saya ceritakan kepada teman-teman dari SMA Kolosel Loyola. Juga kepada orang tua murid dan Bapak Ibu guru yang hadir sore ini. Itu jawabannya. Terima kasih, Miss Cici. Untuk teman-teman yang online,
bisa melalui kolom komentar apabila ingin bertanya. Ya. Yang ada di dalam ruangan, apakah masih ada pertanyaan? Ada? Tampaknya sudah tidak ada. Yeah, no more questions. Yang online, apakah ada yang online? Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke. Ya. Masih ada sisa waktu. Kita akan foto bersama. Atau mungkin ada closing statement dari Miss DJ? Baik. Ya, secara singkat saya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Berkat disrupsi teknologi digital, teman-teman hari ini mau nanti aspirasinya berprofesi apapun, atau bahkan yang menjadi business owner sekalipun nanti setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, jangan lupakan untuk menyiapkan dua hal. Pertama, digital skills. Bisnis kalau tanpa digital technology sekarang jangankan sukses, survive pun susah, gitu ya. Begitu juga teman-teman yang nantinya akan menjadi penggerak industri kita itu. Indonesia tadi yang disampaikan Pak Menteri itu ada maksudnya. Kenapa Indonesia perlu 9 juta digital talent sampai dengan 15 tahun ke depan? Beliau menyampaikan ini dari menyambung pidato Pak Jokowi di G20 Oktober 2020. Alasannya adalah Indonesia mau mengklaim sebagai digital giant number 3 in Asia. Yang hari ini digital giant number 1-nya itu dipegang oleh China. Apapun produk teknologi teman-teman hari ini, apa kalau nggak dari China ya? Mereka sudah sangat maju. Yang kedua, digital giant di Asia itu dipegang oleh India. NASA, lembaga antariksanya Amerika, banyak merekrut IT engineer dari India. Saya tanya, nanti teman-teman silakan jawab. CEO-nya Google dari mana? Siapa hari ini? Dari India. So, Indonesia bercita-cita mengambil sebagai digital giant number 3. Caranya adalah minimal kita harus punya 9 juta digital talent. Yang ternyata hari ini teman-teman pemerintah dengan berbagai fasilitas yang disediakan baru mampu mencetak 100.000 sebulan. Sedangkan 9 juta dibagi 15 kurang lebih 600.000 sebulan kebutuhannya. Pemerintah baru mampu mencetak 100.000. Ada sisa berapa? Ada gap berapa yang masih harus dipenuhi? 500.000 lagi. Jangan melihat ini sebagai kendala untuk Indonesia maju, tapi lihat ini sebagai peluang bagi teman-teman. 15 tahun ke depan masih sangat relevan dengan teman-teman yang kelas 10 hari ini, 3 tahun lagi sekolah, ditambah 4 tahun kuliah, 7 tahun. Jadi masih setengah perjalanan untuk mengisi kebutuhan Indonesia supaya kita bisa mengklaim menjadi digital giant number 3 in Asia. Tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab teman-teman juga untuk memajukan bangsa kita, ya, terutama di bidang digital. Jadi mau profesi apapun, jangan lupakan digital talent. Yang kedua, bahasa Inggris, bahasa internasional. Kenapa begitu? Karena kompetisi hari ini tidak lagi lokal atau nasional, teman-teman. Video TikTok kalian itu ditonton juga dari berbagai audience di berbagai negara di belahan dunia ini. Bahasa internasional hari ini yang diakui adalah bahasa Inggris. So don't forget that. Dua hal yang teman-teman harus siapkan, baik yang bagi yang baru kelas 10 maupun kakak-kakak yang sebentar lagi harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu penutup dari saya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang ada di SMA Kolose Loyola, Bapak Ibu guru yang sudah memberikan kesempatan, orang tua wali yang ikut menyaksikan sesi sore ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat selalu dari Universitas Mangunan Jaya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Kita akan foto bersama dulu. Baik. Bisa open cam bagi teman-teman yang di Zoom. Thank you guys. Thank you very much. Kemudian dari panitia ada ucapan terima kasih sertifikat dari panitia Bidikti 2022 SMA Kolose Loyola.
Terima Baik, kasih. terima kasih Miss Gigi. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di dalam ruangan. Bisa mengisi polling kepuasan. Thank you guys. See you again soon. Terima kasih. Selamat melanjutkan hari. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Izin pamit, Pak. Izin pamit semuanya. Goodbye. Thank you.